Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita bertemu dengan kulkas dua pintu ya, merek Panasonic. Untuk kerusakannya itu di bagian atas nggak ada masalah ya, bisa dingin. Namun untuk di bagian bawah itu tidak bisa dingin ya. Nah, ini setelah saya cek untuk di area bawah itu memang tidak ada dingin sama sekali ya. Dan untuk kasus seperti ini sering terjadi ya pada kulkas dua pintu. Nah, di sini kita akan coba cek apa aja yang perlu diganti atau apa aja yang perlu dicek ya. Nah, seperti yang kalian lihat di pintu bagian atas itu terdapat banyak gumpalan es ya. Dan harusnya kalau misalkan kulkas dua pintu normalnya itu ya, kalau untuk di bagian atas harusnya nggak ada sampai gumpalan es seperti ini, sampai keluar seperti ini ya. Nah di sini, kalau misalkan ada gumpalan es seperti ini, itu berarti ada masalah ya untuk di bagian kelistrikan, bukan di bagian freon. Jadi kalau misalkan sampai beku seperti ini, untuk di bagian freon nggak ada masalah. Nah ini ada kemungkinan terjadi itu kerusakannya di bagian kelistrikan. Nah di sini kita akan coba cek. Jadi yang perlu dipahami ya, kalau misalkan kulkas dua pintu untuk di area dindingnya itu sampai ada terdapat banyak gumpalan es, itu kulkas kalian nggak normal ya, atau ada kerusakan di bagian kelistrikan ya. Kalau untuk di bagian freon nggak ada masalah kalau misalkan sampai beku seperti ini. Nah kebetulan untuk kulkas yang saya perbaiki ini semi inverter ya. Kenapa saya katakan semi inverter? Karena di sini untuk kulkas ini bukan menggunakan timer ya, melainkan menggunakan modul, dan modul juga bahkan dilengkapi dengan termis. Nah, kenapa saya katakan semi? Karena kompresornya itu masih menggunakan yang 220 atau yang non inverter ya. Kompresornya bukan yang inverter. Jadi kesimpulannya itu kulkas ini nggak sepenuhnya full inverter ya. Ini untuk kompresornya masih menggunakan 134 dan dengan arus 220. Nah, kalau misalkan untuk cara ngebukanya lanjut aja. Di sini kita akan buka di bagian pintu atas. Kita akan cek terutama di bagian heater ataupun di bagian sensor defrostnya. Kalau kalian merasa kesusahan untuk ngebuka baut ya, ini kan bautnya agak kesusahan karena terdapat bunga es ya, bunga es yang tebal. Jadi kita kesusahan. Kalau misalkan kesusahan seperti ini, kalian bisa siram dengan air panas. Oke, dan di sini setelah saya siram air panas, cover yang bagian depan itu udah bisa kebuka ya. Namun untuk di bagian dalam ini juga banyak banget ya gumpalan esnya. Jadi ini kalau misalkan terdapat seperti ini, itu kalian jangan paksa dilepas ya untuk covernya, karena nanti bisa patah ya. Nah, saran saya kalian bisa siram menggunakan air panas. Jadi kalau misalkan disiram air panas itu tidak ada pengaruh ke kulkasnya. Jadi jangan khawatir kulkas itu bisa rusak kalau misalkan disiram air panas. Jadi kalian bisa siram aja. Dan di sini setelah kita siram menggunakan air panas, airnya bisa dilepas. Dan untuk kipasnya atau fan-nya itu nggak ada masalah ya, karena tadi pada saat kita hidupin itu masih bekerja dan hembusannya juga kencang banget. Nah ini udah terdapat ngeblok banget seperti ini. Dan untuk di bagian sensor defrostnya itu udah mulai tertutup bunga es ya. Sensor defrost ataupun termis, apa aja yang kalian bisa namakan ya, ini bukan menggunakan defrost ya, melainkan menggunakan termis. Jadi kalau misalkan termis itu seperti menggunakan tahanan ya. Kalau misalkan yang bimetal, yang maksud saya kalau yang defrost yang biasa itu menggunakan bimetal. Jadi dia hanya on off aja. Nah, di sini kita lepas untuk di bagian heaternya. Jadi heater kita lepas lalu kita ukur. Di sini untuk heater itu nggak ada masalah. Di sini tahanannya udah keluar, artinya lilitan pada di bagian heater itu nggak ada yang putus ya.
Dan meskipun nggak ada yang putus, kalian bisa cek juga, cek fisik ya, cek fisik pada area heaternya. Jangan sampai meskipun terhubung tapi apa, pecah ya. Meskipun terhubung, kalau misalkan pecah itu nggak bakalan efektif juga ya nanti cara kerjanya. Jadi kalau misalkan sampai pecah, kalian bisa ganti ya. Nah, di sini karena untuk di bagian heaternya itu nggak ada masalah. Nah, yang harus kita lakukan, kita akan mengecek di bagian sensor defrostnya atau biasa kita sebut dengan termis. Selanjutnya, karena di bagian heater nggak ada masalah ya, dan juga kalian bisa pastikan untuk di area pembuangan air atau drain pembuangan itu pastikan airnya itu bisa lancar, karena misalkan nggak sampai lancar itu bakalan pengaruh ya pada kinerja kulkas ini sendiri. Nah, ini kita tinggal cek di bagian terakhir, yaitu di bagian sensor defrostnya ya, atau termis. Ada tambahan lagi, seperti yang saya katakan tadi ya, meskipun heaternya itu kita tes menggunakan AVO itu connect, kalian bisa cek fisik ya. Jangan sampai meskipun terhubung di bagian kacanya ini pecah, nanti kinerjanya nggak bakalan efektif. Dan kalian kalau misalkan udah pecah, kalian bisa ganti. Oke, selanjutnya untuk di bagian heater jadi nggak ada masalah, nggak ada yang pecah, dan juga tahanannya juga connect, artinya bisa bekerja. Selanjutnya kita cek di bagian termis, dan di sini setelah saya cek menggunakan termisnya, saya cek di sini itu ternyata untuk di bagian termisnya nilainya itu nggak ini ya, nggak ada nilai ya. Ini ada kemungkinan bisa putus di bagian kabel ataupun di bagian sensornya. Nah, di sini setelah di sini kita ganti aja. Nah, ini karena untuk ukuran yang Panasonic itu kita lagi nggak ada stok ya. Di sini kita coba gunakan yang sama dengan yang termis yang sama ya. Nah, ini udah kita rakit lagi, dan selanjutnya kita akan coba pasang kembali ya, dan nanti kita akan cek hasilnya. Oke, selanjutnya kita tinggal tutup aja, dan jangan lupa ya untuk bagian cover belakang itu maksudnya untuk penutupnya, untuk covernya ini jangan sampai miring ataupun lain-lain ya, karena nanti kalau misalkan posisi miring nanti fairnya itu bakalan kena bodi ya, jadi akan bunyi. Dipastikan lurus, dan juga di bagian pinggir-pinggirnya jangan sampai ada yang longgar. Kalau misalkan longgar itu artinya covernya masih belum rapat ya. Oke, selanjutnya setelah tertutup semua, kita coba langsung tes, langsung kita hidupkan dan pastikan udaranya itu keluar ya. Jadi kalau misalkan kalian tadi sempat ngelepas fan-nya, jadi kalian setelah kalian pasang kembali, kalian bisa cek ya, cek hembusan udaranya. Jangan sampai posisi fan-nya itu kebalik. Nanti kalau misalkan kebalik, nanti udaranya itu nggak bakalan keluar. Nah, di sini untuk udara sudah keluar semua, artinya udah pas ya untuk pemasangan. Selanjutnya kita tutup. Nah, seperti ini. Selanjutnya baru kita cek di bagian pintu bawah. Nah, ini, dan ini juga kita cek juga, pastikan udaranya itu hembusan udaranya itu ada ya. Kalau misalkan nggak ada, kalian cek lagi untuk di bagian airflow-nya, sirkulasinya itu jangan-jangan ada yang mampet ya. Nah, di sini udah keluar udaranya. Nah, ini kita tinggal tes aja. Dan untuk pengetesannya bisa kalian lakukan dalam waktu 2-3 hari ya. Kalau misalkan 2-3 hari itu nggak ada masalah, artinya kulkas yang kalian kerjakan itu sudah normal. Biasanya seperti itu. Nanti kalau misalkan sekitar 2 hari terjadi pengeblokan lagi, baru kalian analisa lagi, kemungkinan ada kerusakan lain. Oke, sampai di sini dulu video dari kami, semoga bermanfaat.